Mungkin Angin bisa menyampaikan permintaan maafku. Makasih. Alve, selamat malam semuanya. Kak Penyair, Iya, Paman Salve Gia, Om. Bro Selamat malam. Bro Selamat Eden, malam. Paman Tirna, Paman Damai, Iya, Bro saya Damai. sudah memaafkanmu, bro. Ya, maaf selalu ada. Tapi lebih bagus begini, don't be sorry, but be better ya. Iya. Lebih Oke, bagus jangan ada dusta di antara kita, Frederick, ya baik ya. karena laki-laki itu yang dipegang omongannya. Itu loh. Betul. Oke, izin saya komentar sedikit ya. Jadi gini ya, di sini kita perlu bedakan dulu ya. Mana bentuknya kritis, mana bentuknya bebal. Itu dua hal yang berbeda loh. Orang yang kritis, saya jujur saja ya. Kalau kita bicara kritis ya, di sini Paman Damai ya, berfilsafatnya tinggi gitu. Paman Lux tadi, Paman Gea juga, dan banyak loh umat Katolik yang berfilsafat. Kalau kita bicara kritis dengan mereka ya. Tetapi apa? Mereka sangat kritis tetapi tidak bebal. Itu yang perlu kita tekankan. Mungkin Bro Frederick tahu atau Bro Radia tahu ya. Apa yang tidak dimiliki di luar Katolik? Bro Radia, apa yang tidak dimiliki semua Gimana? agama di luar Katolik? Gimana? Apa yang tidak dimiliki di luar Katolik? Yang tidak dimiliki ya banyak. Ajaran tentang apa kesesatan itu ya tidak dimiliki di Katolik. Terus mengajarkan perbuatan-perbuatan yang jahat itu juga tidak ada di dalam Katolik, tidak dimiliki di Katolik. Bahkan kebebalan tidak dimiliki di Katolik. Bentar ya, aku ke kamar mandi nih. Oke, baik. Jadi gini ya. Di dalam Katolik ya, apalagi kenapa pentingnya katekumen ya? Mungkin saja ya, untuk ajaran Katolik kamu bisa peroleh dengan apa? Kamu belajar di media sosial seperti ini atau kamu belajar secara mandiri, bisa ya. Orang saja bikin mobil belajar secara otodidak bisa. Sangat bisa sekali. Tetapi apa yang dia tidak bisa peroleh? Dan kenapa pentingnya katekumen itu? Salah satu yang paling utama, bukan salah satu ya, tapi ada beberapa hal ya yang paling utama dalam katekumen itu apa? Ketaatan dan kerendahan hatimu. Ketaatan dan kerendahan hatimu bukan berarti dipaksa untuk menjadi bodoh, bukan. Karena melalui ketaatan dan kerendahan hatimu itu, maka kamu siap untuk belajar. Itu. Siap untuk belajar di situ. Dan kalau misalnya di antara kita Katolik ya saling mengingatkan, justru itulah luar biasa dalam Katolik, bro. Makanya ya, agar di antara kita tidak keluar dari koridor, tidak keluar dari jalur. Makanya sesama kita umat, sesama kita awam saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Jangan kengat kamu loh yang baru proses katekumen. Saya Katolik sejak lahir saja ya. Kalau saya blunder atau kalau saya misalnya congkak gitu, ditegur sama Paman Gea, Paman Damai dan lain-lain ya. Karena itulah sejatinya Katolik. Itu bukan berarti ketika ditegur merendah, bukan. Tetapi Iya. agar apa kita? Saya lupa ayatnya. Itu ada ayatnya yang mengatakan ya, Tuhan Yesus bilang begini ya. Jika engkau insaf ya, dia ngomong ke Petrus. Jika engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tapi Paman PT mereka ada sebagian orang Katolik ya, ini sebagian ya, enggak semua ya. Hanya bisa sebagian orang Katolik tuh hanya bisa mengetahui kecongkaanku, maksudnya. Sorry. Agak kagap ya. Hanya bisa mengetahui kecokakanku, sementara tidak bisa mengetahui alasannya kenapa kok aku congkak gitu. Itu gimana tuh? Oke, baik ya. Gini bro, kita kan di Komal ini kan bukan kita hadir atau bergabung di Komal ini, kita hadir bukan orang buta huruf ya. Kita gini loh, kita di sini bisa mencermati ya gaya bahasa orang itu. Oh ini bahasa-bahasa ini mengarah ke sini gitu. Jadi banyak hal yang kita cermati di situ. Gitu.
Banyak hal yang kita cermati gitu. Bukan saja dengan cara dia diksinya, tapi arah bicaraan itu kemana gitu. Jadi kita sudah menangkap gitu. Itu. Ya, Begitu, Bro. oke, siap. Mungkin yang lain ya, minta maaf ya aku kalau salah sudah buat kericuhan. Gini, Bro, kalau kita bicara kritis dan justru ya dalam Katolik itu sangat diperlukan untuk kritis akan iman, karena kan berdasarkan sangat biblis loh ya. Mungkin kamu bisa baca di situ ya. 1 Timotius 2 ayat 4 tersalah ya. Ya, supaya setiap orang diselamatkan, memperoleh akan pengetahuan kebenaran. Kira-kira itu bunyi ayat itu ya. Artinya apa? Kita butuh apa di situ? Nalar kita di situ, kritis di situ. Maka tadi saya bilang ya, bedakan kritis dengan bebal. Itu dua hal yang berbeda loh. Gitu. Ya, betul Pak Magi ya. Oke. Tapi kalau orang kritis, tapi kalau orang kritis mengaspirasi suara terhadap sistem, itu kira-kira bebal atau gimana tuh? Aku sedikit ya. Mungkin saya juga paham ya. Kamu memahami seakan-akan gereja seperti sebuah sistem begitu. Spiritnya kadang tuh tidak mampu kita lihat. Aku nggak aku pahami seperti itu. Itu hanya analogi sederhana aja. Contoh, bukan ku pahami seperti sistem. Paman Damai jangan salah paham dulu ya. Jangan salah tangkap. Karena begini loh, kadang kan saya justru melihat itu juga tanpa sadar. Kamu mengatakan kata-kata yang tadi itu tanpa sadar ya, merepresentasikan kecenderungan waktu sebagai seorang Protestan. Enggak. Kalaupun memang enggak, dengarkanlah aja ini sebagai sebuah kehati-hatian aja. Oke. Gak apa-apa kan? Udah aku dengar. Oke, jadi gini, karena yang terlihat ya, bahkan terasa oleh banyak orang, teman-teman Katolik di sini, Paman itu masih ada PR yang sangat besar terkait spirit up. Kenapa sih pengajaran, kenapa sih begini? Kenapa begini? Kenapa kayak tadi kan soal sakramen tobat ya? Kenapa sih belum bisa gitu? Nah, untuk membantu itu harusnya Paman itu pahami dulu, jangan mengambil sebuah pernyataan pribadi, bahkan kok sudah pada keputusan pribadi. Oh, ini nggak bener ini. Kan menurutku kan begini kan. Tadi kan seperti itu loh, benar nggak? Gimana? Menurutku kayak gini, kayak gitu. Yang menurut aturan nggak benar gitu, maksud Paman Damai. Ya, sebagai seorang yang menurutku masih perlu mendalami lagi terkait kekatolikan. Paman. Kalau aku sih berlandasan, bukan menurut lagi, berlandasan dengan data. Iya, dan itu menurutmu juga kan? Enggak menurutku, tapi itu fakta dan data. Menurutmu ada ayat dalam kitab suci yang bertentangan dengan praktik tadi, aturan dalam gereja gitu loh. Kalau menurut itu lahir dari subjektif, bukan objektif. Oke, aku jelasin kamu lah, nggak apa-apa. Gini loh, enggak, saya melihatmu kayak teman saya dulu ya. Tapi aku tertarik dalam arti ini bukan hal yang terlalu ini. Menurutmu tadi kamu katakan sesuatu yang subjektif itu karena ada objektifnya yang menurutmu itu kitab suci, kan ada ayatnya kan? Aku tidak menurut, aku tidak pakai kata menurut ini, enggak. Aku bilang menurutmu, artinya saya lagi berkomunikasi kepadamu. Lalu aku mengatakan menurutmu gitu. Jadi tidak salah juga kan? Ya udah lanjut. Oke. Nggak apa-apa. Sekeras-kerasnya kalau hanya soal mencari kepuasan intelektual itu terlalu sederhana ya. Saya nggak intelektual. Saya sih orang B aja nih. Orang masih minim nih. Sorry ya. Makanya itu dengar, jangan bebal. Taat. Aku tidak bebal, aku cuma mempertanyakan. Ya, apakah mempertanyakan sudah pasti bebal? Kan enggak. Izin Bro Radia ya. Oke, mungkin saya kasih contoh sederhana ya mengenai subjek dan objektif ya dalam diskusi itu. Contoh sederhana begini ya. Anggap saja kita
kita di sini ada 8 orang lah gitu ya. Nah, kalau yang bersifat objektif, misalnya kita duduk melingkar ya, misalnya makan jagung, jagung itu kita taruh dalam meja, di atas meja, lalu kita makan rame-rame, baru kita bilang apa, oh jagung ini enak gitu. Itu objektif. Tetapi kalau subjektif, kita di sini 8 orang, terus kamu atau masing-masing kita ya punya jagung masing-masing, dan jagung itu kita taruh apa ya, simpan dalam saku baju gitu, lalu kita makan masing-masing gitu, lalu bilang oh jagung saya enak gitu. Itu namanya subjektif. Belum tentu menurut saya enak, belum tentu menurut Paman Damai enak. Itu subjektif gitu. Mungkin bisa di-copy. Terima kasih. Oke, jadi dalam konteks diskusi yang tadi ya, mungkin Paman Radia merasakan ada di dalam ayat kitab suci dan menurut Paman itu adalah hal yang objektif gitu. Sementara itu jatuh pada subjektif juga, Paman. Menurut Paman, Tapi kitab sudah suci itu tertulis berbicara pelan-pelan, Sudah Paman. Ini tertulis. berat loh. Berat dalam arti yang tertulis di dalam kitab suci seperti itu benar. Saya tidak mengabaikan itu kan. Yang menjadi masalah adalah Paman Radea mengartikan ayat itu lalu kemudian membantu supaya ayat itu menegaskan apa yang Paman pahami gitu. Kitab suci itu ditarik maknanya ke pikiran Paman sendiri loh. Dan ini bahaya. Bukan, saya bilang bahaya dalam arti apa? Itu juga terjadi pada seluruh orang Katolik ya. Sayangnya orang Katolik itu udah diajarkan untuk dalam membaca kitab suci itu tidak bisa begitu. Kitab suci itu harus dipahami pada konteksnya dulu gitu. Baru kemudian kitalah yang menyesuaikan dengan konteks di dalam kitab suci, bukan sebaliknya. Saya bangun pemikiran, lalu kemudian kitab suci itu ditarik untuk membantu kita. Kitab suci itu bukan untuk kita masing-masing perorangan loh. Harusnya kita semualah yang beda-beda ini menyelaraskan diri dengan arti dari kitab suci kan? Benar nggak? Ya benar. Benar nggak? Ya ngikut aja. Ya benar. Nggak, kamu bilang ikut aja maksudmu apa? Oh, sorry, salah ngomong. Benar, ya. Benar. Oke. Pada akhirnya sih kalau aku ya mengutip aja apa yang Kak Eden sampaikan tadi ya. Kalau kamu merendahkan hati lalu kemudian itu artinya kamu merasa ada yang salah dalam dirimu, kami memaafkan, nggak apa-apa. Tetapi ke depan itu jadi lebih baik lagi. Itu aja sih aku. Ini juga udah jam 2 lewat ya. Iya, Pak. Ya. Itu dari saya, paman semua ya. Oke. Gini Bro Radia ya. Semua apa yang kami sampaikan ketika ada yang bertanya di semua komunitas Katolik ya. Ya, misalnya ada Paman Gea, Paman Damai, dan kita semua di sini lah gitu ya. Entah apapun ya, tujuannya dia bertanya gitu. Entah dia mau menjadi Katolik atau tidak ya. Itu terserah dia gitu, itu free will dia gitu. Tetapi kita sebagai Katolik, kewajiban kita untuk apa? Menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Sejatinya komunitas Katolik hadir itu untuk apa? Untuk edukasi ya. Di tengah tantangan dunia adalah post-truth ya, di mana Protestantisme ya berusaha lagi mereka mengubah ya dari tadinya kebenaran yang bersifat objektif, tetapi mereka mengutamakan perasaan di situ gitu. Dan Katolik hadir meluruskan itu semua gitu. Karena apa? Kebenaran itu bukan dari perasaan. Kebenaran itu yang bersifat mutlak, absolut. Tentunya bersifat objektif gitu. Bukan karena kasihan dia, bukan gitu. Gini ya, saya juga punya pengalaman ya. Banyak memang ya teman-teman Protestan ya. Mungkin paman tahu di sini, mungkin Paman Gia juga tahu lah. Nama akun dulu tuh Frankie Simanjuntak itu. Itu berbulan-bulan bersama kita. Dia bilang saya Katolik. Tahu-taunya apa? Ternyata di HKBP. Mungkin Paman Eterna masih ingat lah. Yang nama dulu tuh Frankie Simanjuntak itu. Iya. Protestan loh. Itu sangat-sangat totalitas. Sorry ya, saya bukan mau mengatakan Bro Radia ini sama dengan beliau, itu bukan. Tapi saya bicara pengalaman itu. Mau disamain aku siap kok membuktikan. Kan siap sekali itu. Ya. Makanya ini saya disclaimer lah gitu ya. Gitu. Sangat-sangat sangat totalitas lah gitu.
Tetapi apakah kami apa ya, kecewa dengan beliau? Tidak, gitu. Justru kami bangga ya, walaupun dia motifnya begitu ya, kita terima kasih ya, maksudnya dia bersedia hadir untuk belajar gitu, walaupun tujuannya apa, dia hanya menyamar gitu, mencari kesalahan dari dalam, tapi tidak bisa juga gitu. Dan saya juga ya, tentunya kita semua apa ya, yang sering bergabung di Komal Katolik ya, punya prinsip yang sama ya, kan mungkin Paman Damai juga tahu lah ya, kita di sini diskusi misalnya ada polemikus gitu, sasaran kita bukan cuma dia, tetapi semua di Komal ini termasuk yang di bawah gitu. Karena ya saya yakin dan kita semua yakin juga, yang didengar di bawah ini bukan cuma Katolik, ada juga teman-teman Protestan yang mau belajar gitu, ya, begitu. Oke, lanjut. Ya, oke, siap, siap. Iya, begini, Om. Maksudnya begini. Bukannya kamu tadi sempat bilang apa? Tidak apa siap untuk mempertanggungjawabkan kah? Apalagi. Kalau kamu ketemu saya tanya dulu itu kan baru ditanya mulai kejang-kejang ini manusia Protestan ini. Ya, lanjut. Iya, tadi kan kamu mengatakan begitu saya siap bertanggungjawabkan. Bukan masalah siap Membuktikan, bertanggungjawabkan, bukan tapi iya mempertanggungjawabkan. membuktikan. Iya. Iya, Tadi kamu sorry bilang ya. bertanggungjawabkan. Sekarang kau sudah bilang buktikan lagi. Nah, tetapi Buktikan. saya lihat-lihat kamu nih bebal. Makanya itu, seperti tadi sekarang si Sos bilang kan, itu Pak siapa tadi itu jelaskan mengenai dogma Tritunggal, kamu ketik-ketik di bawah. Kamu bilang apa jangan Itu sudah selesai apa belum, Paman? Mengenai ketik di bawah itu sudah selesai apa belum? Tidak, maksud saya bilang mengulangi saja karena Oh, kamu diulang ya. Biar tidak capek mengulangi saja. Habis ini saya mau turun, makanya saya sampaikan kepada paman-paman di atas Ya, ini dan maaf. juga, dan mungkin kepada teman-teman lain, ketika orang-orang bebal begini cuma pura-pura mau belajar, kita cuma ingat saja di dalam Injil Matius bab 7 ayat 6 ya. Kira-kira bunyinya jangan membuang mutiara kepada babi. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih, saya mau turun dulu. Ya, sedikit saya tambahkan ya, saya juga mau turun nih ya. Jadi gini ya Bro Radia ya, maksudnya kalau untuk kita tujuannya apa ya, inilah maksudnya mau bercanda lah gitu ya, atau apa ya, mau ini ya, tetapi kita pahami dulu konteksnya ya, pahami dulu konteksnya. Karena gini loh, kita salah menggunakan diksi dalam apa ya, walaupun tujuan itu adalah bercanda ya, tetapi ketika kita salah menggunakan diksi, pasti itu apa ya, sudah maknanya sudah berbeda itu ya. Saya rasa ya kita semua di sini pernah dulu sekolah ya, belajar bahasa Indonesia lah gitu ya. Iya, siap. Pasti Saja pernah. bisa ini loh, bisa apa ya, menggeserkan ya. Jangankan apa namanya, tambah kata atau ini ya. Pasti kita Tanda waktu bahasa sekolah saja. pasti pernah Tanda belajar bahasa bahasa saja itu Indonesia. bisa menggeser ke makna loh, atau berubah makna itu. Iya, Tanda bahasa. beda dengan orang yang di sebelah aku nih, beda. Kalau ini nggak pernah belajar bahasa Indonesia, maaf ya. Ya, mulai lagi jiwa Radian, Protestannya kayak keluar lagi. janganlah Nah, sebentar kayak Paman mulai Damai. isi bensin gitu Sebentar, lah. sebentar, Mulai Paman dari Damai. nol lagi ya, jangan gitu lah. Nggak apa-apa, Paman nggak apa-apa, Radian. nggak apa-apa. Saya sudah tahu bahwa dia sangat benci dengan saya karena saya mau bongkar kebenaran dia katekumen di mana. Saya tunggu nanti kamu jawab. Kamu paroki mana? Kebenaran apa Saya yang kamu tunggu. bongkar? Ya. Coba tunjukin. Jadi Kamu orang ini memang kepala batu, sulit banget. ya. Kepala batu diberitahukan tentang apa yang benar, dia membuat kepalanya batu. Susah, ya. Mau dijelaskan dengan cara lembut, juga kepala batu, dengan cara yang keras juga kepala batu. Ya, lebih baik kamu pilih jadi Protestan saja, ya kan? Gereja Katolik itu tidak haus akan umat, ya. Setiap tahun banyak umat yang taat, tidak seperti kepala batu seperti kamu. Orang Ya. aku bilang di sebelah, kok di Jadi, sebelah aku ini ada iya, kok. saya tahu yang kamu maksud itu, saya tahu, ya kan? Iya, bukan Saya kamu. tahu. Bukan Nah, kamu. maka dari itu saya tanya, parokimu paroki mana? Alah, kan udah aku bilang di DM. Paroki mana coba? Berani nggak kamu sebut di sini? Nggak berani, karena apa? Ya, aku Memang bukannya nggak pengecut. berani. Memang Aku bukannya pengecut. nggak berani. Memang dasarnya bukannya nggak pengecut manusia satu ini. Aku Pengecut bukannya memang. nggak berani, Bang. Coba kamu jawab, paroki mana Kan coba aku kamu? bilang, lewat Paroki mana? DM. Iya, lewat Jangan DM. pengecut, sebut di sini, jangan pengecut. Ya, suka-suka aku lah. Kan aku bilang Iya, di itulah DM. jiwa Protestan, Aku suka-suka. nggak pengecut deh. Kamu Memang tidak suka-suka cocok, tidak seseorang. cocok jadi Katolik dengan jiwa pengecut seperti ini. Nggak cocok.
Terserahlah, Hmm. terserah. Terus apa maksudmu nyinggung-nyinggung saya di sampingmu? Apa maksudnya? Aku nggak nyinggung kamu, di sampingku ini ada Ya orang kok. maksudnya apa? Maksudnya apa? Di sampingmu maksudnya apa? Iya, ini Siapa kan yang di kau maksud? sampingku kan ada, iya, di sampingku ini kan ada temanku kan yang duduk Nah, di sebelah inilah ini. Nah, tabiat protestannya keluar. Tabiat protestannya keluar ini. Tabiat kok malah protestannya kayak keluar, benaran. Protestan itu kebanyakan ya, oknum-oknum protestan itu kebanyakan memang begitu. Ngeyelan iya, ya kan? Nggak ada ilmu ngomong gede, ya kan? Diberitahukan yang benar, play victim. Tadi berapa kali dia play victim kepada teman-teman di sini? kamu juga play victim itu. Ya, jiwanya sangat protestantisme, ya, sangat Ya, protestantisme. suci. Jadi Iya, siap paling suci. kamu beritahukan parokimu, saya nanti akan menghubungi pastor paroki. Saya menyarankan Kan supaya kamu nggak usah jadi Katolik, bro. di DM. Ya, ya, betul. DM, saya tunggu ya. Ini catat nih. Kalau Hmm, kamu tidak DM, pengecut kamu, iya. ya. Oh, nggak Betul. maksud, sorry. Oke. Karena banyak katekumen yang diajar tuh di paroki. Kalau orangnya batu seperti kamu ini, nggak akan dibaptis. Mau milih keluar ke agama lain Iya, di silakan. DM ya. Agama Katolik tidak butuh orang-orang yang batu. Nggak butuh. Ya. Saya Tapi Yesus beritahukan kamu hadir aja. untuk orang yang berdosa tuh. Iya, nggak butuh. Orang batu nggak butuh. Nggak Kepala butuh batu ya. dari tadi Oke, diberitahukan. berarti oke, sorry. Ini aku nggak mengkritik yang lain ya. Ini aku cuman mengkritik apa yang kamu katakan ya. Sementara Hmm. Katolik itu kan universal kan artinya. Berarti berlaku dong sama orang yang lembut sama orang yang batu. Berlaku dong sama semuanya. Nggak berlaku Kan sama orang universal. batu. Berlaku. Orangnya batu tuh kayak Martin Luther itu batu kepalanya. Aduh. Ya, Om Gia, Iya izin. dong. Orang Justru Katolik itu butuh ketaatan, bukan betul sekali. kebatuan kepala. Oke. Nah, Martin Bro Dia, Luther membangkang Bro Dia, seandainya Martin Bro Dia. Luther kembali ke gereja kira-kira diterima. nggak akan baik. kembali. Sudah dia komunikasi dan sudah mati kok. Kamu berandai-andai. Ini kata kiasan. Ini Protestan ini jiwanya Saja begini ini berandai-andai. Sudah mati, sudah dimakan cacing kok kamu Mati. berandai-andai. Ini gimana ini manusia? Sudah Ya mati kan kok dia kan berandai-andai. memberontak kan. Kalau seandainya kan dia kembali Seandainya ke itu sudah terjadi belum? kita bayangkan bila kita Enggak, kembali. saya tanya. Seandainya itu sudah terjadi atau belum? Aduh, kok dipotong-potong terus. Saya tanya dulu, kau pakai seandainya terjadi Ya belum? namanya seandainya nggak terjadi. Ya sudah, nggak usah mendongeng. Ciri khas Ya nggak Protestan terjadi dongeng. bro. Kuburan aja, kuburan Kok Yesus aja mendongeng? dipalsukan kok. Aku kan. Ini jiwa Protestan ini memalsukan Aduh. sesuatu. Oke, siap. Tom of Iya. the apa itu mereka palsukan. Ini Tom Kar- mendongeng Tom apa Kardan. ini kamu ini? Ya, namanya Tom Oke, Kardan oke, kalau oke. salah. Udah, Ya, Paman PT, aku pakai kata kiasan nggak boleh Paman PT. udah Itu nggak usah jadi Katolik bro. Kamu cocok jadi Islam. Saya sarankan. Saya tuntun kamu sekarang. Asyhadu. kamu Loh, emang loh, loh. Kamu cocok jadi Islam. kamu Saya emang tuntun kamu jadi Bapak- Islam sekarang. Bapak suci ya? Coba sebutkan. Asyhadu. Kamu emang Bapak Asyhadu. nggak mau Mas? Aduh. Iya, nggak cocok, nggak Malah- cocok. Orang malah orang keras kepala itu nggak cocok. Dari mana kamu tahu Jadi nggak ateis cocok aja itu nggak dari mana? apa-apa juga, nggak apa-apa. Benaran? Muter-muter. Lo iya, betul. Karena dari tadi diajarkan malah kepala batu, malah menaruh kebencian kepada orang yang ngajarin kamu yang benar. Siapa? Iya kan? Dari mana? Kebencian aku coba. Lo dari buktikan. tadi kau singgung-singgung saya di sampingmu itu apa maksudmu? Nggak usah sembunyikan yang sudah nyata. Kebiasaan nih oknum Protestan begini nih. Marah-marah. Nggak jujur dengan dirinya sendiri. Jangan menipu dirimu. Jangan menipu Please, dirimu, saya temen aku, bilang. bro. Karena tukang tipu itu Dari mana? pengikut Dari iblis mana soalnya. kamu tahu kalau aku menipu? Jangan Dari mana menipu kamu tahu dirimu kalau aku sendiri. menipu? Dari tadi kau Ya, dari nyinggung-nyinggung mana saya kamu itu. tahu? Ya Udah, dari mana kamu nggak usah, tahu? nggak usah jadi Katolik bro. Nggak perlu kau pelajari tentang Katolik, nggak perlu. Paman Radia ya. Jangan juga begitu. Jelas loh. Mending jujur aja. Saya juga melihat itu juga. Saya bisa buktikan juga. Tapi Aku kita tidak Paman, lagi hendak masalahnya membuat paman itu menjadi semakin ditekan secara personal. Enggak loh. Kan secara masalahnya gini Paman. Kenapa? Masalahnya tuh aku tuh nyinggung temen aku yang di sebelah ini ya, yang duduk di samping Iya, aku. lalu masih ngomong elak Yang lagi dimana kalau dia ini itu memang bukan nggak ke sekolah, paman, memang. paman orang muda gitu. Iya, yang Yang dimana dia mengatakan nggak sekolah kan, jadi tadi nggak bisa bahasa Indonesia. Lah dia sebentar, kok malah ya like victim ini. Waduh. persoalannya begini.
yang mengatakan menyinggung soal memaknai menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar kan Paman Gia kan? Paman yang di sebelahmu ini orang muda Katolik loh. Jadi kalau juga hanya sekedar ingin beretorika, justru kemunduran loh. Lihatlah, saya udah bantu tadi loh. Kalau saya di posisi Paman, dengan saya rendah hati aja semua ini Aku udah kalau sama selesai. Paman Damai hormat aku. Hormat aku. Kalau sama Paman Damai hormat. Iya Paman Damai siapa? Nggak bisa gitu Paman. Nggak, ini bukan soal aku loh. Ini soal gereja loh kita bicara loh. Kalau Paman Paman respect pasti aku respect gitu Paman ngomong. Lanjut. Lalu kalau misalnya yang Paman Gia tampilkan sebagai bentuk kritik nggak bisa Paman maknai, aku juga akhirnya, aduh, saya Ya, juga prihatin juga nanti. kritikannya gitu, itu Paman. gini Paman. Sorry ya, kritikannya itu tidak ada pangkal, tak ada ujung tuh. Nah ini, kalau yang begini kan, aduh, Om Rade ya, Om Damai, izin ya, Bro Radea ya, mungkin Bro kamu ini Radea gimana kontrol menerima ya. semuanya gitu loh. Iya, kamu nggak izin bisa Kak. jadi Katolik hanya menerima yang kayak saya gitu, atau kamu tuh semua yang lain tuh, memangnya ada yang mungkin dari penyampaian aja bereaksinya, meresponnya seperti itu, karena Gini, jujur juga pesan aku loh. cuman gini Paman. Aku hanya Kenapa? bisa, mungkin kalau gereja bisa terbuka kepada semua orang kalau gereja. Tapi kalau aku sendiri pribadi secara personal tidak bisa terbuka kepada semua orang. Aku hanya terbuka kepada orang yang bisa menghormati aku, itu aja. Siapa yang tidak menghormati aku, aku tendang gitu aja. Sorry. Oh, itu berarti kesombongan banget. Itu sombong dan tinggi hati itu Om. Tahu nggak? Tadi Om aja ngomong gini loh. Saya mau sama Om Luk aja. Saya nggak mau sama yang di sebelah saya gitu. Yang sebelah saya nggak usah lah, Om Luk aja gitu. Begini Terus Paman, tadi kamu ngomong loh gitu loh. Aku sih gimana ya? Om Gea ini juga udah S2 loh. Dia bukan kayak tamatan SMA gitu. Dia udah S2 loh ini loh. Udah termasuk apa ya? Pengalaman di dunia ini tuh udah banyak gitu loh. Udah gak asam garamnya juga udah banyak gitu. Oke. Tapi bukankah pengalaman bukan diukur dari dari seberapa lama Kalau kita kamu mau berpendidikan? mau adu ilmu masalah Protestan, mungkin kamu juga bisa adu ilmu Protestan dengan dia gitu. Nggak usah Katolik, Protestan aja gitu. Oke, Itu Om Gea bisa gitu karena dia mantan dia Gea, Protestan gitu loh. Paman Gea, Paman Radea. Misalnya gini, Paman Radea katakan tadi bahwa yang Paman hormati itu di sini tuh adalah Paman Damai ya. Tapi Paman ketika Paman Bocah penyair, Nah, saya hormati itu. tapi Paman ketika Saulus, saya juga hormat. Oke, Itu. tapi ketika Paman Radea masuk ke gereja Katolik nantinya bergabung seutuhnya dengan kesatuan dengan gereja Katolik, Paman Damai nggak ada loh di sana. Kalau secara iman mungkin bisa bergabung dan bersatu, tetapi kalau secara masalah personal, aku pastikan tidak akan bisa bersatu dengan orang yang tidak menghormati aku. Secara iman bisa bersatu, tapi kalau orang yang tidak bisa menghormati aku secara personal, no. Mohon maaf. Paman Radea, Di penyair, Paman Lux ya, Paman Saulus, sama Paman Damai. Udah. Paman Radea. Saya bantu ya, saya juga ini ya, tapi jangan dilihat ini urusan personal loh. Tidak ada loh. Yang dikritisi dari tadi, cara Paman belajar. Itu kan, bukan ke personality Paman atau apa, enggak loh. Cara belajarnya itu yang benar-benar tuh kami kritisi loh. Tujuannya apa? Supaya kemudian setelah pun tahu tentang Katolik, ajaran Katolik, tahu juga bahwa ada spirit di belakang itu semua gitu. Taat, rendah hati, bisa lebih dewasa gitu, tahu menempatkan diri, tidak sembarang berucap misalnya, perlu berpikir dahulu supaya kayaknya ini kalau saya bilang begini atau saya bersikap seperti ini, itu akan jadi batu sandungan bagi orang Katolik yang lain misalnya. Oh, dalam rangka itu mending aku nggak ucap itu. Rasul Paulus pun melakukan itu kan. Semangat itu loh. Bahkan tadi Paman Lux bilang Bunda Maria gimana. Jadi Katolik itu bukan pertama-tama jadi orang yang pintar ya, kaya literasi, tapi juga yang bisa rendah hati, memaknai masalah gitu.
Ini mungkin masalah bagi paman, tapi semoga ini bisa direfleksikan. Semoga ya setelah ini pun nggak apa-apa. Saya juga tidak dalam waktu yang singkat. Minimal ya saya percaya kalau paman juga udah kan paling juga sudah ditekankan kan kehidupan doa juga itu penting dalam tahap belajar ini kata Kumen kan. Jadi bukan hanya soal belajar ajaran-ajaran tapi cara hidup, doa dan lain-lain itu sepertinya juga itu kan ditekankan juga ya. Jadi seimbangkan lah gitu ya. Itu aja sih. Satu hal Nggak ada lagi, yang salah di sini, masih salah paham. Nggak ada yang salah tuh paham ya. Paham aja yang salah gitu. satu hal lagi tentang cara belajar ya. Satu hal yang pengen gua contohkan di sini. Paman Damai ini junior saya loh, Paman Radia. Saya udah Ketika, bilang. tapi ketika beliau itu mengatakan sesuatu, saya tetap mendengarkannya secara utuh gitu. Bahkan terhadap seorang junior pun. Tapi bukan berarti saya lebih dari Paman Damai, enggak. Tapi di sini kita saling mendengar. Intinya seperti itu, Paman. Saling mendengar, menyimak dengan baik-baik. Sebenarnya orang lagi pengen mengatakan apa sih? Gitu. Betul itu ya. Oke, saya sedikit tambah Paman ya. Mungkin Bro Radia ya ikut nonton kemarin ya waktu misa akbar di GBK itu. Ketika tadi Bro Radia mengatakan saya hanya mau menghormati orang tertentu gitu, orang yang disukai gitu. Tetapi dalam Enggak. kekatolikan Bukan kusukai. Gini. Bukan kusukai, maksudnya orang yang menghormati aku. Oke, baik ya, baik. Mau Oke, baik. menghormati itu baru. Ya, oke, baik ya. Jadi gini Bro, dalam kekatolikan itu tidak ada prinsip seperti itu. Kenapa saya ambil contoh ya di misa akbar di GBK tahun lalu ya. Bukti nyata bahwa semua umat Katolik itu saling mendengarkan. Bukti nyata dan itu ditonton oleh ya seluruh orang Indonesia dan bahkan ya dunia gitu. Kita ambil contoh hal yang terkecil ya dari sampah. Itu karena apa? Saling mendengarkan itu. Itu bukti nyata loh. Kita apa ya nggak usah yang paling tinggi lah gitu ya. Kita ambil contoh yang paling kecil itu sampah. Itu karena apa? Saling mendengarkan antara umat Katolik. Betul Gitu. itu. Itu nyata sekali itu. Bahkan Paus sendiri sebagai primat inter pares tetap mendengarkan apa yang dikatakan oleh para kardinal juga dalam konteks konklav dan bukan konklav, dalam konteks ketika lagi berkonsili gitu, lagi pertemuan, lagi membahas tentang isu-isu politik sosial. Itu Paman, saling mendengar itu penting. Terus sekali ya, betapa pentingnya saling mendengar itu ya. Bahkan ketika orang mengkritik kita secara tajam, itu bukan berarti kita tidak dihormati gitu. Tapi tetap aja dengarkan. Sebenarnya inti kritiknya itu sebenarnya apa gitu. Iya, sebenarnya apa ya inti kritiknya? Nggak apa-apa, kritik setajam-tajamnya nggak masalah. Tapi kan yang namanya kritik tajam itu kan mesti berlandasan apa? Pasti ada pangkal dan ada ujung tuh, ya nggak? Ya, dan paling utama ya Bro, ini prinsip saya ya. Ini prinsip saya ya. Saya tidak tahu yang lain ya. Prinsip saya begini. Ya. Kalau prinsip saya begini, saya tidak pernah ya memaksa atau menerapkan standar saya itu ke orang lain. Misalnya, contoh ya, si A gitu, dia tidak menghargai saya. Lalu saya memaksa dia harus menghargai saya. Itu salah besar bagi saya. Ya, itu salah besar bagi saya. Makanya prinsip saya itu tidak pernah memaksa standar saya itu diterapkan ke orang lain tuh. Nah, kalau kita berusaha atau terus berprinsip seperti itu ya, memaksa standar kita itu diterapkan ke orang lain tuh, aduh, bahaya itu. Itu. Coba deh, Bro Radia, terapkan maksudnya. Aku memaksa standar aku nggak? No, gini. Oke, ya udah, top, selesai sampai sini. Bentar. Kan barusan ya Bro Radia bilang begini ya. Gini ya. Saya pakai prinsip saya sendiri tadi ya. Kan barusan Bro Radia juga bilang saya hanya menghormati orang yang mau menghormati saya gitu.
Artinya apa di situ? Berarti ada standar di situ kan? Standar yang Anda mau terapkan di situ. Tapi aku memaksa nggak itu? Ya silakan kita semua inilah kita nilaikan di sini ya. Kita juga bisa menilaikan semua juga gitu. Ketika Anda sudah apa namanya membedakan tadi itu mana yang menghargai saya dan mana yang tidak ya. Itu artinya apa? Kamu sudah apa di situ ya? Sudah menerap sudah berusaha untuk menerapkan standarmu itu kepada orang lain itu. Gitu. Gitu, Bro. Apakah menerapkan standar itu harus menggunakan, apakah dengan kata-kata itu tidak bisa dikatakan menerapkan standar? Bukankah menerapkan standar itu harus dengan tindakan? Gini, Bro. Secara tidak langsung kamu sudah menerapkan standar itu misalnya ya. Oh, si A ya, karena dia tidak menghargai saya, maka saya juga tidak mau menghargai dia. Kenapa? Dia tidak mengikuti standar saya gitu. Walaupun saya tidak ngomong gitu. Tapi standar saya ini karena saya selalu paksakan untuk terapkan ke dia gitu. Itu sulit. Tetapi kalau pakai ini ini prinsip saya ya. Mau orang bilang apa tentang saya ya. Mau orang bilang apa tentang saya, itu harus itu cara pandang mereka untuk saya gitu. Gitu. Saya selalu pakai sebuah analogi romo cafe ya. Ibaratnya satu buku. Misalnya kita di sini ada 7 orang ya. Misalnya satu buku ini, ada yang melihat buku ini hanya sampai di sampul saja, ya. Ada yang dia buka buku ini sampai di daftar isi saja. Ada yang baca buku ini sampai di pertengahan. Tetapi ada yang baca buku ini sampai habis. Berarti siapa sih yang lebih tahu tentang buku ini? Tentunya dia yang baca sampai habis. Begitu juga dengan kita. Gitu. Jangan paksa orang yang tadi baru kenal sampul, dia menguasai isi buku itu. Jangan paksa orang ini yang dia baru buka sampai di ini, kata pengantar itu. Ya, untuk dia menguasai isi buku ini, kan tidak. Begitu. Siap, Paman. Siap. Ya, siap. Oke, mungkin kita harus fokus ke proti aja ya. Gini, Bro. Memang itulah kerennya kita, dan setiap hari saya selalu ngomong ya. Itulah keren kita Katolik ya. Kita tidak fokus, maksudnya kita hadir ke sini ya bukan maksudnya 100% fokus ke proti, tapi kita sesama kita selalu perkuatkan dari yang terkecil gitu. Ya. Nah, tentang fokus ke proti. Sebenarnya apa yang kita ingin fokuskan di sini adalah tentang diri kita sendiri, tentang hubungan kita dengan Allah. Pengertian apologet dalam Katolik itu sendiri sebenarnya bukan soal sekedar show, tidak. Tapi lebih bagaimana kita merefleksikan tentang Allah itu dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Dan ketika kita memiliki pengalaman tentang Allah itu sendiri, nah itulah yang diseringkan di sini. Baik itu pengalaman spiritual, pengalaman merefleksi tentang Allah, seperti layaknya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu lagi men-sharingkan apa yang dia pahami lewat spiritualitasnya dia, lewat pengetahuannya dia, lewat juga apa yang sejauh yang Allah tampakkan dalam kehidupannya gitu. Jadi ini bukan tentang apa yang saya mengerti tentang Tuhan, tapi apa yang saya alami tentang Tuhan gitu. Gitu loh. Karena banyak hal juga di dunia ini yang kalau benar-benar ingin kita jelaskan secara rasional, itu nggak akan pernah sampai, Paman. Gitu. Nah, justru ketika kita tidak sampai pada pemahaman yang rasional tentang hal-hal yang tidak bisa kita pahami itu, apakah kita akan berhenti di situ? Tidak. Justru disitulah ranah iman dimulai.
Intinya rendah hati. Kerendahan hati itu bukan arti kita merendahkan diri. Beda-beda antara rendah diri dengan rendah hati ya. Sehingga pada akhirnya seperti yang telah yang telah Maria sendiri tampilkan. Wih, bagaimana mungkin saya bisa menikah, saya bisa melahirkan seorang anak, padahal saya itu belum bersuami. Tapi pada akhirnya terjadilah padaku menurut perkataanmu. Gitu loh. Suara Allah itu tidak hanya datang kepada Radia misalnya. Pung, tiba-tiba hadirat Allah hadir di hadapannya Radia. Kemudian Allah mengatakan kepada Radia, Radia, kamu jangan seperti itu, jangan seperti ini, baru Radia mendengarkan. Tidak. Suara-suara Allah itu terkadang justru akan datang misalnya dari seorang anak kecil misalnya. Tergantung bagaimana Radia memaknai itu. Siap, Paman. Siap. Bahkan orang paling menyebalkan sekalipun, terkadang ada suara-suara Allah yang akan keluar dari situ, sejauh bagaimana. Tapi dari sini tahu nggak suara Allah keluar dari aku? Saya mengerti apa yang Paman Radia ingin ketengahkan tadi tentang apa? Tentang pertobatan tadi itu. Tapi coba maknai dulu. Mengapa? Mengapa gitu? Mengapa harus ditunda? Itu pertanyaan yang sebenarnya Paman Radia sendiri harus refleksikan. Seandainya Paman Radia hidup pada zaman Yesus, tidak perlu waktu itu. Langsung aja ketemu dengan Tuhan Yesus. Iya, siap. Nanti aku bakal bertanya dengan Romo. Ya. Nah, bertanya dengan Romo sekaligus juga refleksikan lah. Mungkin pertanyaan aku bakal kuajukan lebih lebih radikal lagi lah, pasti itu. Kalau bertemu langsung dengan Romo nggak apa-apa lah. Paman Radia secara radikal bertanya ke Romo, nggak apa-apa. Lanjut. Tapi kalau kita di sini ya kita hanya bisa saling mengingatkan begini aja. Karena mungkin udah di sini ya, aku sih ya tahu sih ya, mungkin hanya bisa mengingatkan saja. Tapi untuk Romo yang ngajarin aku, nanti aku bakal mengajukan pertanyaan yang sedikit radikal tuh. Ya pokoknya bukan sedikit lagi, radikal. Jadi katakan radikal 100%. Betul. Jadi di situ nanti. Iya, oke. Mengenai itu ya untuk Radia ya, maksudnya mau tanya ke Romo ya, radikal ya. Nah, itu kita perlu tahu juga di situ ya, radikal semacam apa maksudnya yang dimaksud Bro Radia di situ ya. Ya, mengenai pemaknaan radikal dalam dalam konteks tertentu itu kadang hal positif, kadang mengarahkan negatif itu. Ya, tengah-tengah, bisa menuju ke negatif, bisa menuju ke positif. Oh tidak Bro, kalau kamu mengatakan itu radikal dalam iman itu, karena radikal itu dia tidak bisa abu-abu. Kalau misalnya kalau kamu menggunakan ya radikal dalam ranah iman ya, artinya apa di situ? Saya sepakat bahwa kamu tidak mau abu-abu dalam iman tuh. Itu radikal di situ. Artinya apa? Hitam-hitam, putih-putih. Tidak bisa abu-abu. Itu radikal. Dan iman Katolik itu sangat radikal. Makanya kan iman Katolik itu tidak ada kompromi. Tidak ada tawar-menawar itu. Itu radikal namanya. Tetapi ketika Bro Ade bilang tadi di tengah-tengah, itu bukan radikal namanya Bro. Itu namanya sosom kuku itu. Malah bukan radikal yang abu-abu sudah. Iya, bukan radikal lagi di situ ya, tapi sosom kukuh ditambah dengan arogansi di situ. Bedakan ya. Gitu. Bedakan ya. Dalam penempatan kata radikal ini. Maka saya bilang ya, radikal kalau kita salah menempatkan kata radikal ini bisa berujung hal yang negatif loh. Ya. Contoh ya,
Ketika radikal itu kamu menerapkan keluar, berarti itu apa? Terorisme. Tetapi kalau radikal itu kamu apa? Terapkan ke dalam imanmu, itu apa? Hal yang positif. Dan itulah Katolik, radikal dalam imannya. Ya. Katolik, Pokoknya nanti, radikal ke dalam. bakal Karena Katolik minggu radikal depan ke dalam, makanya bidat tidak bisa, ya, tidak bisa untuk apa? Mengganggu gugat kebenaran ini. Karena Katolik menerapkan radikal itu ke dalam, pokoknya nanti aku keluar sama apa? gereja Ya, nanti. dan keluar itu apa? Humanis keluar, ya, kemanusiaan keluar. Nanti pokoknya aku bakal Begitu. ku pertanyakan lah sama Romo aku nanti. Kalau bila perlu mungkin mau debat, oke nanti. Kalau sama Romo ya mau offline, offline lah lebih tepatnya. Beradu tatap muka ya. Oke, itu aja sih ya. Itu aja yang mau aku sampaikan. Mungkin agak sulit ya mau menyampaikan sama orang yang sebelah. Maksudnya sebelah aku nih yang tadi aku bilang tuh. Jangan salah paham dulu ya. Ya, mungkin ada yang mau narasi lagi mungkin yang C. Oke, saya masih di seputar kata radikal ini ya. Kalau saya apa ya, contohnya ya, atau ya, saya menggambarkan ya, radikal dalam iman Katolik itu seperti bara api itu, bara api. Kenapa saya bilang bara api? Bara api itu apa ya? Orang tidak hanya merasakan panas saja gitu, ya. Tapi api yang melekat pada apa ya, kayu itu apalagi itu ya, api itu tidak keluar dia, tetapi yang di luar merasakan panasnya. Nah, itulah Katolik, kebenaran di dalam ini. Orang di luar Katolik merasakan itu lewat apa? Sikap. Definisi dari radikal bukankah artinya mendalam itu? Apa? Definisi dari kata radikal itu bukankah itu artinya mendalam? Tergantung konteks, bro. Maka saya bilang ya, ketika Jadi kalau saya konteksnya seperti apa dia bisa menempatkan kata radikal ini, itu bisa diartikan secara negatif, bisa diartikan secara positif. Radikal ini, gitu. Maka kenapa saya contohkan itu sebagai ini apa ya? Saya menggambarkannya, ya. Saya menggambarkan itu seperti bara api itu. Ya, orang tidak kena api, tetapi rasa panas itu bisa. Nah, begitu juga dengan ajaran Katolik. Orang Katolik tidak pernah keluar ya. Oh, ini ajaran Katolik ini, kamu harus masuk Katolik, tidak. Di TikTok ini apa namanya? Adakah orang Katolik di sini memaksa orang lain untuk menjadi Katolik? Di TikTok ini apa namanya? Tapi yang namanya nggak ada sih, tapi berkuar-kuar. Nah, itu maksudnya. Tapi berkuar-kuar gak? Iya, berkuar-kuar gak di TikTok? Bedakan, bro. Bedakan Di TikTok kuar-kuar. nih, di Komal nih. Beda, bro. Yang pertama ya, Komal Katolik hadir untuk apa? Mempertanggungjawabkan iman. Dan para romo kita apa? Mengajar. Mempertanggungjawabkan iman, bukankah menggunakan kuar-kuar itu? Bagaimana? Dalam konteks diskusi. Artinya apa? Diskusi ya. Ini aku kritik ini, maaf ya. Ya, silakan. Ya, kuar-kuar, adakah orang Katolik yang kuar-kuar apa ya, mempromosikan ya, atau memaksa orang lain untuk menjadi Katolik? Yang ada malah apa? Ketika ada yang bertanya, kita menjawab. Hak menjawab. Menjawab Ketika ada apakah tidak politikus, bisa menggunakan kuar-kuar? Apa? Menjawab apakah tidak menggunakan kuar-kuar? Oke, baik. Kuar-kuar menurutmu seperti apa? Kuar-kuar artinya apa? Menyampaikan suara yang keluar dari mulut kita itu. Yang namanya kuar-kuar tuh. Menjawab itu juga termasuk kuar-kuar tuh.
Kamu bilang tadi orang Katolik gak pernah keluar-keluar. Jadi hati-hati ya lain kali ngomongnya. Jadi bagaimana pemahamannya? Ya, menurut kamu tuh Enggak, keluar tadi aku bilang kan. Ah, Iya, seperti apa? Tadi udah aku bilang tadi. Bahwa keluar-keluar itu kan apa? Menyampaikan apa yang kita omongin gitu. Misal menjawab pertanyaan kayak gini. Jadi kita menjawab dong, harus menggunakan keluar-keluar. Nah, itu ya definisi keluar-keluar tuh. begini ya, sejatinya ketika seperti yang kata paman, Mengkritik ajaran ini, ajaran itu juga termasuk keluar-keluar. keluar-keluar. Sebenarnya keluar-keluar ini apa sih artinya? Ya itu tadi. Tadi kan udah aku bilang Oke. menjawab Ya, baik, saya pertanyaan. jelaskan ya. Tapi yang saya mengerti masa aku begini. harus ngulang-ulang sih. Tapi saya mengartikannya begini, bahwa keluar-keluar itu keluar dari pengertian sendiri tanpa 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 terbuka untuk diuji. Itu yang saya mengerti tentang Oke, baik. keluar-keluar. Oke, baik, Paman. Tapi Keluar-keluar di mengkritik sini. itu Sebentar, bro. apakah termasuk mengkeluar-keluar kan? Sebentar. Berkeluar-keluar. Sebentar. Mengkritik itu termasuk berkeluar-keluar gak? Bukan. Kalau bagi saya sih beda. Beda ya, makanya beda. Gini, bro. Karena kalau kritik sebentar. itu terbuka untuk pengujian. Pengujian. Gini, bro. Makanya kita dalam bicara kan pasti banyak perbedaan ya. Misalnya ada bentuk statement ya, statement pertanyaan, ya berbeda loh. Memang semua bersuara ngomong gitu, tetapi beda bentuknya. Apa bedanya? Bentuknya pernyataan, bentuknya pertanyaan beda. Nah, contoh ya, saya masih di keluar-keluar ini gitu. Maka saya bilang ya, yang dimaksud keluar-keluar di sini adakah orang Katolik ya? Hadir di TikTok ini memaksa ke orang lain itu, atau tanpa sebab itu. Oh, kalian masuk ke Katolik? Ada nggak? Tidak. Tetapi sebentar, tunggu dulu. Tunggu. Tetapi orang Katolik berbicara, ya. Orang Katolik berbicara. Ketika ada yang bertanya, kita hak menjawab. Ketika ada polemikus yang naik, kita diskusi, gitu. Tapi kalau membidatkan sana sini, gimana tuh? Oke, membidatkan itu. Oke, baik, saya tanya kamu karena kamu sudah agak lama dengan saya juga kayak. Ketika kita mengatakan bidat, apakah itu ada dasar? Kalau dasarnya hanya menurut kacamata sendiri ya bisa jadi ada. Oke. Di mana selama orang Katolik mengatakan bidat itu kacamata sendiri? Ya kalau nggak menurut kacamata sendiri ya mungkin kalau bidat itu bersifat objektif ya mungkin semua orang bakal masuk ke agama lain tuh yang tidak bidat tuh. Ya coba Ya, bayangkan maksudnya- bila menurut orang Ya. Protestan ajarannya itu bidat apa enggak? Ya kan enggak mesti. Aduh, itu Karena sudah gini, masuk oke, ke dalam relativisme itu, kamu di paman. sini. Gini, bro. Paman Rade, Gini, sabar. Iya. Katolik yang gini. Begitu Sabar juga dulu. dengan kalian kan bidat. Gini, bro. Itu kan relativisme. Sabar. Izin Paman Lux. Om Lux izin, Om. Oke lah. Izin. Ya, gini. Kamu kenal itu yang namanya bidat itu dari mana? Gimana? Yang mengenal bidat itu dari mana? Ya. Dari apa yang dipelajari. Ya, maksudnya yang mengadakan bahwa ini adalah bidat siapa? Ya, yang mengadakan ya iblis. Tidak, maksudnya yang bisa menamakan ini adalah bidat, inilah kebenaran siapa? Yang bisa menamakan. Yang memutuskan bahwa apa ya itu yang benar. Ini benar siapa? Sejauh kamu belajar tentang Katolik. Tuhan yang bisa ini bidat, ini benar, bisa bisa memutuskan. Sudah. Kita nggak apa ya? Apanya? Usah lagi lebih jauh lagi. Begini, saya bisa masuk ke sedikit isinya, Paman PT. Ketika dikatakan gereja mengatakan ini bidat, itu karena ada otoritas, gitu. Jadi otoritas itulah yang memiliki kuasa, memiliki wewenang untuk mengatakan ini salah. Tapi yang memberi otoritas itu siapa, Bang?
Ya, Yang memberi otoritas itu siapa? ya Yesus. Ya udah, berarti Yesus dong yang layak mengatakan, memutuskan ini bidat, ini benar. Ya, Yesus kan memberikan otoritasnya, berarti ketika Yesus memberikan otoritas kepada gereja untuk menjaga ajarannya, itu berarti Yesus memberikan kuasa kepada orang yang ditetapkan itu untuk menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, siap Paman Damai, siap. Gitu, Paman. Jadi ketika dikatakan bahwa apakah Protestan itu memandang dirinya sebagai salah atau benar, itu Paman Radia sendiri masuk ke pemahaman relativis. Dalam arti semua orang bisa menganggap dirinya benar dan tertutup terhadap pengujian itu sendiri. Berarti kesimpulannya Yesus tidak bisa ya mengambil keputusan ini benar, ini salah, ini bidat, itu nggak bisa ya berarti. Kan otoritasnya udah diberikan sama orang tuh, sama gereja. Bukan seperti itu, Paman. Loh, gimana? Yang hidup di dunia ini siapa? Apakah Yesus masih hidup di dunia? Paus, ya. Gitu, Paman. Jadi yang menjadi patokan kita hidup di dunia ini adalah kita yang hidup. Tapi apakah Yesus itu tetap berkarya? Ya, dia tetap berkarya lewat gereja. Dia tidak hidup tuh, tidak di dunia lagi. Gimana tuh? Tapi dia kan berkarya melalui orang yang dia tuntun. Secara fisik dia nggak ada lagi di dunia. Tapi secara metafisis itu kan misteri, Paman. Oke, Paman Lux. Lalu Radia ya, oke. Kalau kamu standar seperti itu ya, lalu kenapa kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Dan dia kan sudah mati, dia kan sudah naik surga ya. Tapi kenapa kamu masih percaya? Ya masih percaya karena dia ada. Dia ada, loh. Bukannya kamu bilang tadi dia sudah mati dan naik ke surga? Nah, dia sudah nggak ada. Aku tadi mengkritik apa yang dikatakan Paman Luke gitu. Tidak, maksudnya apa ya, saya coba ini maksudnya kita main apa ya, nalar di sini lagi ya. Dan saya coba apa ya, menggunakan standar kamu gitu. Lalu kenapa kamu percaya? Bukankah Tuhan Yesus sudah apa ya, sudah naik ya di abad pertama itu. Dan hari ini kita apa ya, tidak apa ya, ketemu lagi secara empat mata itu. Tapi kenapa kamu percaya bahwa Yesus ada? Iya, aku percaya karena dia ada. Loh, bukannya dia sudah naik ke surga? Bagaikan angin, walaupun dia sudah naik ke surga, apakah kehadirannya tidak bisa dirasakan? Apakah kamu percaya dia itu karena kamu bertemu dia dengan cara apa? Dia naik dengan bertemu dia itu secara langsung lah gitu. Dia naik kamu percaya? Bentar, dia naik ke surga. Pertanyaannya, apakah kehadirannya tidak bisa dirasakan sebagaikan angin yang tidak bisa dilihat? Dengan cara apa kamu melihatnya? Dengan cara apa kamu melihat dan merasakannya? Merasakannya ya ada di Ekaristi, ada di gereja. Nah, sudah. Berarti kamu apa? Terima otoritas yang diberikan itu. Kalau otoritas ya mengenai orang-orang. Kalau mengenai orang-orang yang diberi otoritas ya 100% gue gak bakal menyembah tuh sama orang-orang yang diberi otoritas tuh. Tidak berarti menyembah, Paman. Jadi apa? Tapi ketika tidak mungkin gue jadikan landasan hidup gue. Aduh. Maksudnya landasan hidup seperti apa? Dalam arti apa itu? Ya seperti contoh penyembahan. Penyembahan apa ini? Ya penyembahan di dalam Ekaristi. Oh, tidak sebagai landasan hidup. Maksudnya bukan. Maksudnya orang-orang yang diberi otoritas itu kepada Yesus tidak bakal gua menyembahnya dalam Ekaristi, maksudnya. Tidak mungkin. Karena penyembahan itu bukan ke pribadinya, pribadi otoritas itu, tetapi kuasanya. Ya, oke. Kuasanya dan penyembahan kita ke apa? Fokus pada Ekaristi itu. Ya, mas, siapa yang mengatakan atau mengajarkan bahwa menyembah kepada otoritas itu? Tidak ada ajaran Katolik seperti itu. Menyembah para imam, tidak ada.
coba kamu bongkar balik semua ya dokumen Katolik ya, ada ribuan KGK itu. Tidak ada ya mengajarkan menyembah kepada pribadi-pribadi, tidak ada. Tapi penyembahan Satu-satunya, melalui ekaristi kan pastinya. sebentar bro, satu-satunya penyembahan dalam gereja Katolik hanya pada ekaristi. Iya, hanya pada ekaristi. Tapi yang anehnya yang di typing ini gimana nih? Ekaristi tadi penyembahan, dia tanda tanya dia. Tidak, maksudnya dia bilang itu apa namanya? Dia mau ini ya, mau apa? Mau konfirmasi kembali ya. Penyembahan ini apakah ekaristi yang dimaksud gitu? Karena kan saya tanya, yang dimaksud kamu ini penyembahan itu apa gitu? Penyembahan yang sesungguhnya yaitu ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus. Penyembahan yang Iya, sesungguhnya. kayak ekaristis, makanya saya bilang ya, tidak ada dokumen Katolik atau pengajaran Katolik ya penyembahan lain selain ekaristi itu. Iya, betul. Itu ada di doa syukur agung itu Om Radea itu. Mulainya puncaknya itu doa syukur agung ini dalam ekaristi itu penyembahan tertinggi itu doa yang paling tertinggi, paling utama di antara yang lain itu dia. Doa syukur agung ini karena di situ ada sesi bagian ada ritus liturginya pemecahan roti di situ di bagian Berarti doa syukur privasi. agung, ya, dalam penyembahan doa syukur agung lebih tinggi dong daripada menerima tubuh dan darah Kristus. Maksudnya itu bukan lebih tinggi menerima tubuh Tuhan. Maksudnya di situ di sesi ini yang doa syukur agung ini tuh paling tinggi masuk ke ekaristi gitu loh. Habis dari sini akan ada doa Bapa Kami, doa damai. Udah tuh ada itu privasi gitu loh. Baru masuk ke komuni. Gitu maksudnya. Di situ di komuni inilah yang kita terima tubuh Yesus tubuh Kristus gitu. Pemecahan roti itulah penyembahan tertinggi pada saat sibori diangkat dan piala yang berisi anggur itu. Iya. Aduh. Itu yang harus kamu pahami di situ tuh doa syukur agung tuh doa yang paling tertinggi itu untuk sesi bagian liturgi ini. Kalau kamu mau lebih tahu lagi baca aja di PUMR itu ada itu. Di situ semua ritus-ritusnya ada itu Katolik punya itu. Ya, pertanyaan kamu itu Bro Radea ya. Ketika tadi katanya bilang dalam syukur agung ya. Itu atau apa namanya tadi itu? Berarti ekaristi lebih tinggi lagi itu dong. Maka Bukan itu. Salah lagi nih memahaminya. Jadi mengenai doa syukur agung ya, aku bilang berarti doa syukur agung lebih tinggi dong daripada menerima tubuh dan darah Kristus itu. Aku nggak pakai kata ekaristi itu. Jadi jangan disalahpahami ya. Oke, maka ini kita kalau ngomong ya, ketika saya menggunakan atau membalikkan standar itu ya, misalnya saya membuat lagu untuk pacar saya gitu, aku mencintaimu sampai akhir hayatku. Apakah cinta saya itu lebih tinggi, lebih besar ke lagu atau ke pacar saya? cintanya, maksudnya. Iya. Cintanya tentu ya lebih besar cintanya lah daripada lagu itu. Ya, maksudnya lebih besar ke lagunya atau ke pacarnya? Ya pacar lah. Nah, sudah, berarti lagu ini kan untuk pacar saya gitu. Ya udah. Itu juga kan syukur agung tadi. Makanya pertanyaan kamu salah, Bro. Itu yang perlu saya koreksi tadi itu. Kita Ya tahu udah. dalam syukur agung itu mengarah ke ekaristi tadi dan menganjurkan dan mengarahkan bahwa kita fokus pada itu. Dalam syukur agung itu dalam fokus pada apa? Ekaristi tadi adalah puncak penyembahan kita. Oke, salve Bro Yeskel. Oh ya, salve Om Yeskel. Iya Om Damai. Semua yang lain. Sorry ya, Paman Yeskel, Paman Saulus. Saya ini udah jam 3 lebih. Dalam mau jam setengah 4. Aku izin Iya Om turun ya. Luk. Oke Om Damai, Om Luk. Om Saulus udah tidur kah Om Saulus? Thank you. Salve. Salve Om. Om Saulus udah Jadi tidur ya. kali. Iya Om. Duluan ya. Iya. Aku yang mau turun aku ngantuk mataku udah. Oke. Dan pada saat kamu lewat pun, kamu lewat
di samping gereja atau apa, pas Romo lagi Dewa Syukur Agung angkat piala atau angkat sibori itu. Yang pertama kan sibori dulu baru piala. Itu pun kamu nggak bisa jalan itu, kamu mesti langsung stop dulu, kamu kasih penghormatan itu. Karena yang diangkat itu tubuh Kristus itu di dalam sibori itu. Hosti itu Ya. sibori lagi. Hosti yang Romo pegang. Mm-mm. Ya, mataku udah ngantuk, Ci. Oke lah. Turun dulu ya, Ci. Salve. Oke. Oke bro, Salvi. Kamu nggak minta maaf sama Om Gea? Ini langsung turun ini Om Radia nih. Om Yeskil, Salvi, Om Yeskil. Salve. Aneh manusia-manusia gitu ya. Ya jujur saja ya, kalau mau dibilang itu adalah kritis, saya rasa itu bukan kritis namanya, tetapi lebih ke pola pikir tabola bale itu. Ya Sebenarnya kan Paman Lux. dalam Itu arti bukan begini, kritis namanya. dalam arti begini apa namanya? Om perpuluhan di bawah kamu siapa nih Om? Siapa ini? Aken Wahyu. Halo. Dari Aku terakhir aja deh. Aku terakhir aja. Maksudnya tadi tuh dia tidak bisa menempatkan rasa kritisnya itu loh. Ketika orang berbicara tentang iman, dia mengkritisinya dengan menggunakan pola, misalnya pola materialistis, kan nggak masuk. Ketika orang lagi berbicara tentang sesuatu yang bersifat materialistik kemudian dibawakan lagi ke wahyu, kan nggak masuk lagi. Ketika orang berbicara secara sosial, secara sosial dalam arti rasa persaudaraan sebagai seorang Katolik, kemudian dia memasukkan lagi sesuatu yang individualistik, nah itu kan tidak masuk lagi gitu. Jadi banyak benturan di situ, dan ya semoga Paman Radia bisa berproses lah ke depannya. Itu aja. Kita di sini kan cuma saling mendengar, saling memberi nasihat, dan saling membantu. Lanjutkan. Tapi aneh loh Om Luk, yang tadi dia bawa itu narasi dari koman mana ya, yang bilang Arianisme itu JO atau Saksi Yehova itu mengatakan apa tadi, katrom. Nah itu kan sudah masuk ke penafsiran pribadi sebenarnya, bahwa Arianisme dan bidat-bidat lain itu lahir dari kekristenan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi menyebut mereka itu sebagai katrom itu tidak tepat gitu. Itulah yang saya maksud dari awal sebenarnya, tapi nggak mungkin nggak nyampe ya. Karena di situ nanti akan karena di situ ketika mengatakan bahwa itu katrom, itu ada pengertian yang tergelincir gitu, sehingga mengidentikan gereja Katolik Roma atau katrom sebagai bidat. Enggak, data itu dari mana? Itu data kah atau buku kah gitu loh maksudnya. Bukan data atau buku itu semacam interpretasi pribadi itu. Kalau ada data kan aku mau lihat data itu dari mana gitu kan. Kalau buku siapa? Apakah yang menulis itu seorang Romo ataukah seorang pendeta? Kalau pendeta yang nulis mah udahlah itu angin, itu kayak interpretasi pribadi lah itu. Kalau yang sejauh gua tangkap. Iya Paman Lux ya, pas saya curiga ini ya, ini apa ya, gara-gara salah telan belajar filsafat nih, karena kan saya pantau juga ya sering ya beberapa kali membahas tentang ilmu filsafat lah gitu. Jangan-jangan salah telan tuh, ini akibatnya. Makanya seperti juga yang sempat saya typing di bawah tadi itu, bahwa para ilmuwan saja itu berpikir dalam komunitas, dalam arti agar tidak menyalahi prinsip-prinsip metodologi
metodologi penelitian ilmu pengetahuan gitu. Demikian juga ketika kita dalam diskusi-diskusi filsafat atau diskusi teologi dan lain sebagainya, itu kita harus menempatkan diri gitu sehingga tidak terjadi benturan. Mengapa kita berusaha untuk tidak terjadi benturan? Agar kita, itu tujuannya adalah agar kita dapat mencapai sebuah konklusi atau mencapai sebuah konklusi, kesimpulan tentang sesuatu yang sedang kita bahas gitu. Jadi misalnya nih, ketika kita lagi membahas teologi, tapi kemudian kita membawa teori ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, akhirnya itu kan akan bentrok di situ. Tidak berarti bahwa ilmu teologi itu saling bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak. Tapi metodologinya itu beda. Bahkan pun antara filsafat dengan teologi pun metodenya juga akan berbeda. Mempertanggungjawabkan iman secara teologis dan mempertanggungjawabkan iman secara rasional itu berbeda, sangat berbeda tuh. Ketika kita mempertanggungjawabkan iman secara teologis, itu berarti kita mempertanggungjawabkan iman berdasarkan wahyu gitu. Nah, ketika kita dikatakan mempertanggungjawabkan iman secara rasional, itu berarti kita menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas untuk mempertanggungjawabkan iman. Nah, ketika kedua hal itu misalnya dicampur adukan dalam sebuah metodologi, nantinya itu akan bentrok satu dengan yang lainnya. Om Elang, Salve, burung apa itu jelek banget itu. Burung perkutut, Elang burung kotok itu. Iya, makanya saya bilang ya, Paman Lux ya. Bahkan dalam ilmu kita ambil inilah ya, dalam filsafat tentang iman ya, iman Katolik tentunya ya. Yang paling terkenal yaitu Thomistik dan Agustinian ya. Nah, kedua ini kalau kita tidak memahami ya, dari titik berangkat itu pasti nanti kacau gitu. Yang Paman? Betul. Iya, kalau kita tidak paham titik berangkat dari kedua ini. Gitu. Thomas Aquinas dia berangkat dari mana, dan Agustinus dia berangkat dari mana gitu. Betul. Kalau tidak kacau nanti. Bahkan misalnya ketika kita misalnya belajar tentang filsafat rasionalisme ya, misalnya tentang René Descartes, aku berpikir maka aku ada. Nah, berarti apakah yang dimaksud oleh René Descartes itu adalah bahwa akunya yang berpikir sehingga akunya yang menentukan kebenaran, sehingga akulah itu kebenaran itu sendiri? Tidak. René Descartes tidak memaksudkan itu. Nah, itu akan salah pengertian ketika tidak ditempatkan pada konteks apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang yang memikirkan itu. Betul sekali ya, maka tadi saya sedikit inilah menasihati, dan saya pakai contoh pakai prinsip saya sendiri gitu. Ketika tadi saya contoh begini ya jangan paksakan ya standar kamu ke orang lain itu ya, karena yang memahami diri kamu kan hanya kamu sendiri gitu ya. Tidak mungkin dong orang-orang di luar kamu memahami diri kamu, tidak gitu. Maka saya membawa tadi analogi yang selalu dipakai oleh Romo Cafe ya, sebab buku ya, tidak semua orang itu menguasai buku yang sama gitu. Ada yang baru sampai di tengah, ada yang hanya lihat sampul saja gitu. Seperti itulah orang melihat kamu gitu. Tapi salah besar ketika kamu memaksakan untuk menguasai semua buku itu, atau memaksa orang ya mengikuti standar kamu atau memahami kamu. Salah besar itu. Ada bahayanya loh, ada bahayanya mempelajari filsafat tanpa memiliki tanpa memiliki pribadi yang kuat, dalam arti nilai-nilai yang menjadikan manusia itu sebagai manusia tidak diekstraksi dulu dari pribadi itu gitu. Dalam arti sikap-sikap seperti kejujuran,
menghormati dan lain-lain itu penting untuk filsafat, dalam arti ketika kita ketika kita lagi memikirkan tentang sesuatu, itu kita harus jujur untuk mengakui bahwa yang saya pikirkan ini adalah yang saya pahami tentang apa yang saya dapatkan dari realitas. Berarti itu adalah sebuah sudut pandang. Nah, ketika kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah sudut pandang, berarti kita juga harus menerima sudut pandang yang lain. Sehingga apa yang kita pahami tentang suatu realitas dihubungkan pula dengan sudut pandang orang lain, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang kiranya lebih holistik, lebih menyeluruh tentang suatu realitas. Ketika kita tertutup pada pandangan kita sendiri dan mengabaikan pandangan-pandangan orang lain, pada akhirnya kita terjebak dalam diri kita sendiri gitu. Apa yang aku pahami itulah yang benar. Wah, itu sempit itu. Gitu loh. Monitor paman PT. Cek. Ini sinyalku kah? Aman Om. Oh, aman ya. Ya aku naik untuk Fredrik tadi sih. Kalau nggak ada Fredrik ya udahlah, kita turun dulu ya. Salve. Salve paman. Sebenarnya gue udah izin parkun tadi, tapi ya nggak apa-apa lah, melanjutkan aja. Paman PT masih monitor kah?